Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel R2 Garasi. Nah, kali ini kita kedatangan motor Beat 2019 dengan kendala berebet ya guys ya, dan juga motornya susah hidup. Nah, langsung aja mari kita cek lebih lanjut. Nah, kita hidupkan kontaknya terlebih dahulu seperti ini ya guys ya. Dan ini untuk starter tangannya juga tidak bisa. Sepertinya ini baterainya tekor ya guys ya. Nah, tidak ada cara lain, langsung aja kita engkol sepeda motornya ya guys ya. Nah, di sini kita perhatikan motornya bisa hidup, tapi saat kita gas seperti ini, motornya tidak bisa naik RPM-nya. Oke, ini saya pindah kameranya supaya lebih jelas. Kita perhatikan di bagian speedometer di batok kilometernya. Nah, saat kita gas seperti ini, jarum yang ada di speedometernya itu tidak naik, guys. Oke, langsung aja kita cek di bagian pompa bahan bakarnya ya guys ya. Kita buka kopernya terlebih dahulu, dan kemudian kita cabut selangnya menggunakan obeng kecil. Lalu kita pasang pressure gauge-nya atau alat pengecek tekanan BBM-nya. Nah, kita pasang seperti ini ya teman-teman. Dan kalau sudah terpasang seperti ini, coba kita hidupkan kontaknya. Nah, di sini kita lihat bahwa tekanan BBM-nya tidak mencapai 40 PSI ya guys ya. Ini cuma naik di angka sekitaran 1. Nah, kita coba hidupkan dulu sepeda motornya seperti ini ya. Nah, kita perhatikan di bagian pressure gauge-nya, jarum dialnya tidak naik di angka berapapun ya, masih tetap di angka segitu saja. Nah, ini motornya kita gas seperti ini, RPM-nya juga tetap tidak bisa naik. Langsung aja kita melakukan pembongkaran di bagian pompa bahan bakarnya. Kita buka baut pengunci full pumpnya menggunakan kunci 10T ya guys ya. Kita putar ke arah kiri. Nah, kita kumpulkan semua komponennya ya, jangan sampai ada yang hilang, nanti malah repot sendiri. Nah, kita keluarkan full pumpnya ya secara perlahan, jangan sampai ada yang pecah. Dan terlihat di sini filter bahan bakarnya sudah berwarna hitam guys. Oke, kalau sudah terlepas langsung saja kita lakukan pembongkaran di bagian pompa bahan bakarnya. Nah, kita lepas secara perlahan-lahan dan hati-hati ya, jangan sampai ada komponen yang pecah. Nah, di sini bagian perkabelannya yang perlu teman-teman ingat adalah kabel yang berwarna merah itu berada di sebelah kanan. Dan peletakannya itu secara silang-silang ya teman-teman, hitam merah, hitam dan merah. Nah, kabel yang mengarah ke dinamo rotaknya itu berada di bagian kiri ya teman-teman. Dan yang kanan itu bagian ampere bensin yang ada di speedometer. Nah, kalau teman-teman sudah ingat, langsung saja kita eksekusi full pumpnya. Nah, kita tarik kabelnya seperti ini ya teman-teman, dan kemudian yang satu lagi kita tarik seperti ini sampai lepas, dan jangan ada bagian kabel yang tersangkut dengan yang lain. Kemudian kita congkel seklipnya menggunakan obeng kecil yang minus ya guys ya, jangan yang obeng bunga, nanti malah tidak bisa. Kita congkel pelan-pelan, jangan sampai ada yang pecah ya teman-teman. Nah, kita tarik seperti ini dan sudah terlepas. Nah, di sini kita lihat ada bulu ayam ya guys ya, ini sangat aneh. Kenapa bisa-bisanya ada bulu ayam di situ ya? Ini kemungkinan menggunakan bahan bakar dari ayam ya. Kemudian kita kumpulkan komponennya seperti ini ya, jangan sampai ada yang hilang. Kita kumpulkan jadi satu dan siapkan carbo cleaner. Kita cuci dulu filter bensinnya yang sudah hitam tadi. Kita semprot-semprot seperti ini sampai bersih ya teman-teman. Pastikan jangan ada kotoran yang masih tersisa. Nah, karena ini memakan waktu, jadi saya time lapse aja ya videonya. Nah, kalau kira-kira sudah bersih, bisa teman-teman semprot menggunakan gun kompresor angin ya, atau udara bertekanan. Langsung kita cuci casing dari full pumpnya ya. Ini kita bersihkan semuanya. Nah, kalau sudah selesai langsung saja kita pasang ganti rotaknya. Ini bukan rotak baru ya teman-teman, ini rotak bekasan yang masih bisa dipakai. Kenapa nggak ganti yang baru aja? Nah, ini berhubung konsumennya kantongnya lagi kosong, jadi konsumennya minta diakalin aja katanya. Jadi ya pas kebetulan saya punya rotak yang bekasan, ya langsung aja saya pasangkan yang bekasan punya saya. Siapa tahu masih bisa kan.
Oke, langsung saja kita pasang rotaknya yang sudah terpasang kabelnya. Nah, ini kita masukkan dulu kabelnya ya teman-teman. Kita jangan masukkan dengan terbalik, kita harus memasukkannya dengan cara benar. Dan kita paskan kepala rotaknya di bagian casingnya yang ada lubangnya ya teman-teman. Nah, kita tekan seperti ini sampai dia bunyi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita pasangkan kabelnya ya. Jangan lupa yang merah kita taruh di sebelah kanan ya teman-teman, dan yang kiri kita taruh di sebelah kiri. Kemudian kita tutup menggunakan casingnya. Kita tekan seperti ini sampai seklipnya mengunci ya teman-teman. Kemudian kita pasangkan kabel ampere bensinnya. Sama juga kita pasang yang merah di sebelah kanan dan yang hitam di sebelah kiri ya, jangan sampai terbalik. Kemudian kita cucuk menggunakan obeng dan kita selipkan sampai dia kencang. Lanjut kita pasang filter bensinnya yang udah kita cuci. Jangan lupa juga kita pasang o-ringnya, nanti dia kalau tidak dipasang malah bocor bensinnya ya guys ya. Dan selanjutnya kita pasang fuel pumpnya yang sudah kita servis tadi ya. Jangan lupa kita pasang juga o-ring yang ada di fuel pumpnya. Kemudian kita pasangkan secara hati-hati, jangan sampai terselip ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah siap kita pasang soketnya ya, jangan sampai lupa ya teman-teman. Kemudian kita ambil pressure gauge-nya dan kita ganti selangnya menggunakan selang biasa. Kita cepit selangnya menggunakan tang seperti ini ya teman-teman, dengan tujuan agar lebih mudah nantinya saat pengecekan. Nah, coba kita hidupkan kontaknya seperti ini ya. Dan terlihat di sini jarum pressure gauge-nya hampir menyenggol angka 20 ya teman-teman. Ini sudah bisa menghidupkan sepeda motornya, tapi belum tentu bisa seperti semula ya, atau seperti baru. Nah, nanti kita bakal cek dulu ya hasilnya bagaimana, apakah bagus atau tidak, atau bisa juga dipakai sepeda motornya. Mungkin kalau tidak bisa, kita lakukan tahap pengecekan yang lain. Nah, langsung aja kita cek ya hasilnya seperti ini kira-kira. Kita hidupkan kontaknya dan kemudian kita engkol sepeda motornya. Nah, menurut hasil risetan dari Amerika Serikat, motor ini belum bisa digunakan ya teman-teman. Ini masih berebut di RPM tengahnya atau juga kurang responsif. Nah teman-teman, di sini kita lakukan sentuhan terakhir ya. Ini kita pasang dulu untuk mengecek fuel pumpnya. Dan di bagian kabel injektornya kita pasang bola sen dan juga fittingnya. Ini kabelnya kita jumperkan ya teman-teman, jangan dipotong. Ini adalah cara terakhir dan kemudian kita langsung aja tes bagaimana hasilnya. Nah, ini kira-kira hasil tekanan yang dari fuel pump yang udah kita pasang tadi ya teman-teman. Dan kita perhatikan juga bola lampu yang udah kita pasang tadi. Nah, ini gasnya sudah normal ya teman-teman. Ini sudah bisa dipakai dan hasilnya mantap. Oke, cukup sekian dulu video dari R2 Garasi. Semoga bermanfaat dan jangan sampai lupa subscribe ya teman-teman. Satu subscribe sangat berharga bagi saya.